Akhir-akhir ini di beberapa interview di FFG TV ada beberapa leader menanyakan saya berkaitan dengan film terbang yang mereka nonton. Di situ melihat bagaimana saya berjuang dalam bisnis jaringan, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dan perjalanan saya boleh katakan 7 tahun dalam menghadapi proses dari tantangan finansial yang minus sampai akhirnya saya mencapai financial freedom di tahun 2000. Hari ini dengan senang hati saya akan membagikan pengalaman saya, bagaimana saya melewati tantangan di proses 7 tahun itu. Sepintas lalu mungkin Anda dengar, wow, 7 tahun kok lama banget gitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa harga yang telah saya bayar 7 tahun itu lebih dari pantas. Kenapa begitu? Karena saya dari awal sudah tahu bahwa bisnis jaringan itu adalah paket yang lengkap, bukan hanya pencapaian finansial saja. Kita tahu bahwa pada umumnya bisnis itu hanya bicara profit atau keuntungan atau finansial, tapi bisnis jaringan paketnya boleh katakan lengkap. Untuk itulah saya katakan, walaupun 7 tahun dalam proses saya dari minus sampai financial freedom dan mencapai aspek-aspek yang lain, itu sebabnya saya katakan pantas karena lebih dari financial freedom and time freedom. Kenapa saya tertarik untuk membahas topik ini dan kenapa juga saya sangat berminat membagikan pengalaman ini kepada para pejuang. Saya sangat respect kepada dreamers, khususnya mereka never give up dan mencapai impian mereka, karena saya tahu persis banyak harga yang telah mereka bayar. Walaupun pada saat kita menulis impian kita itu gratis, tapi perjalanannya tidak. Ada harga yang harus dibayar. Dari sharing saya ini, saya mengharapkan bahwa teman-teman yang sedang berjuang untuk mencapai mimpimu memetik manfaatnya. Bahkan termasuk saya. Karena setiap kali jika saya ada mimpi-mimpi baru atau mimpi yang lebih besar, saya selalu menerapkan apa yang saya sharingkan di sini. Saya perhatikan pada saat kita menulis impian, baik saya pribadi maupun saya perhatikan teman-teman yang saya bimbing dalam bisnis ini, sering kita minta, ayo list down impianmu, dan impian-impianmu divisualisasikan. Dan biasanya kita gunting gambar-gambar rumah lah, mobil lah, perjalanan ke luar negeri, atau pencapaian-pencapaian di hal-hal yang lain di bidang sosial, kontribusi, spiritual, dan aspek-aspek yang lain. Dan kita tempel di dream board kita. Aktivitas itu sangat menyenangkan. Andaikan ini terjadi, betapa bahagianya. Proses itu menyenangkan. Tapi pada saat Anda mulai mengambil tindakan Anda, take action untuk mencapai impianmu, perjalanan itulah mulai. Tantangan datang satu demi satu, demi satu, demi satu. Disitulah adalah ujian yang sesungguhnya. Apakah kita melewati tantangan itu? Katakanlah kalau kita ceritakan mimpi kita ke orang dekat aja, katakan, sering kita ditertawain. Dikatakan kita tidak mampu lah, dikatakan tidak mungkin impianmu terjadilah. Bahkan ada yang menasihati kita, jangan muluk-muluk, jangan mimpi terlalu besar, nanti kalau jatuh sakit. Nasihat-nasihat mereka sepertinya benar. Sebagian nasihat-nasihat ini datangnya dari orang-orang terdekat. Bisa jadi itu pasangan, bisa jadi itu orang tua, bisa jadi itu anak-anak kita, bisa jadi itu kakak adik, bisa jadi itu paman, om, tante, atau teman dekat, dan lain-lain sebagainya. Pada saat kita punya mimpi, apalagi mimpi kita besar gitu, sering terjadi ada istilahnya dream stealer. Dream stealer ini selalu membuat kita itu sepertinya mau mendengar apa yang mereka katakan. Misalkan saja pada saat kita bersemangat, semangat kita apinya berkobar-kobar, ceritakan pada mereka, mereka sebaliknya mengatakan gak mungkin, bahkan bilang udahlah, gak usah capek-capek.
hidup cuma sementara, hidup itu pendek. Kenapa mesti ngoyo, kenapa mesti ngotot? Mari kita santai saja, mari pergi nonton aja. Ayo karaoke, ayo diskotik, ayo ini, ayo itu. Dan hati-hati, dan jangan sampai ini orang-orang tersebut akan menjadi dream stealer kita. Mereka bukan orang jahat, bisa jadi teman dekat, bisa jadi keluarga, bisa jadi kakak adik dan sebagainya, atau suami istri dan orang tua. Dan di tengah-tengah perjuangan, kadang-kadang kita dihadapi oleh situasi ekonomi keluarga. Sepertinya kita berada di persimpangan. Apakah kita tinggalkan bisnis kita ini? Apakah kita cari income yang lain, nafkah yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak mengatakan bahwa mencari nafkah yang lain itu salah, tidak. Tapi tidak akan menghilangkan impianmu yang semula. Nah, sering terjadi, itu akan terjadi distraction, dan biasanya yang terjadi adalah meninggalkan dan kerjakan yang lain, dan lama-lama dia lupa dengan impian yang semulanya. Ini cukup sering terjadi. Apakah hal tersebut terjadi pada saya? Dengan 100% mengatakan double job terjadi juga pada saat perjalanan saya mencapai impian saya. Jadi pengalaman saya ini baik pengalaman pribadi maupun pengalaman pada saat saya membimbing atau berjalan bersama dengan downline saya. Kadang-kadang yang mereka adalah berhenti di bisnis ini, berhenti untuk impiannya hanya karena kondisi kesehatan keluarga. Apakah karena pasangannya sakit, apakah orang tuanya sakit, apakah anaknya sakit, dan seterusnya. Cerita-cerita semacam ini sering terjadi, dan karena si A sakit, si B sakit, dia bilang sementara saya mungkin tidak aktif dulu di bisnis ini, dan dia juga lupa mimpi yang dia telah tulis dan hanyut oleh situasi. Dan kadang-kadang bisa juga situasional, kondisi. Contoh COVID-19 sekarang ini, banyak sekali orang bisa membuat satu alasan untuk tidak meneruskan bisnis ini atau tidak meneruskan impiannya karena dia merasa bahwa susah memprospek orang di kondisi COVID-19 ini. Kita nggak bisa one on one lagi, kita nggak bisa home meeting lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, pernah nggak terjadi pada saya di proses saya sebelumnya? Apakah krisis dalam hidup ini atau krisis, baik krisis nasional, krisis internasional, global crisis terjadi satu kali saja pada COVID-19 ini? Tentu tidak, bukan. Dari dulu selalu ada krisis, baik krisis nasional maupun krisis ekonomi dunia dan krisis-krisis yang lain. Dan sering juga bisa hanyut oleh situasi seperti ini. Bukan hanya itu, dalam perjalanan kita mencapai impian kita, sering terjadi ada hal-hal yang tak terduga di tengah-tengah perjalanan ini. Tadinya kita tidak menyangka ada hal-hal kejadian seperti itu. Apakah kejadian karena konflik dengan upline, konflik dengan downline, atau konflik dengan pasangan kita, dan hal-hal yang lain-lainnya. Dan tanpa kita duga, kita pada saat menulis impian kita, pada saat kita menempel impian kita di dream board itu, kita nggak kebayang bahwa ada rintangan atau tantangan yang tak terduga seperti itu. Dan namanya juga tak terduga. Anytime can happen. Tantangan bisa datang sama seperti pencuri. Dia datang dengan diam-diam tanpa memberitahu, membuat orang tidak siap menghadapi dan memilih mundur terhadap impiannya. Belum lagi entah di kantor, atau pasangannya, atau pamannya, atau omnya, atau orang tuanya, atau kakak adiknya, dan sebagainya. Kadang-kadang mempunyai satu posesif, memiliki orang tersebut, sehingga dia takut orang dekatnya ini jauh dari dia. Dia mengikat dia dengan bilang, udahlah, lu berhenti dari situ, lu ikut sama saya aja, itu gak jelas masa depannya. Coba lihat, sudah sekian lama di bisnis ini, mana hasilnya, udah ikut sama saya dan kamu akan saya gitukan ini. Oke, saya siapkan mobil, saya siapkan rumah, saya siapkan ini, babak. Dan karena ditawari kemudahan yang dia pikir saya tidak perlu berjuang begitu susah payahnya, dan itu yang sering terjadi juga. Ada juga yang saya lihat kadang-kadang tantangan pekerjaan, baik dia bekerja untuk diri sendiri maupun dia bekerja untuk orang lain.
Sering dikatakan bahwa saya sekarang dikasih tugas yang lebih, saya dikasih tanggung jawab lebih besar, perusahaan saya sekarang ada tantangan, membutuhkan perhatian saya, dan seterusnya, dan hal ini juga cukup sering terjadi dalam pengalaman pribadi saya. Tidak kalah menariknya, kadang-kadang tantangan di perubahan zaman dari zaman offline gitu, dan sekarang cenderung adalah zaman online gitu kan. Saya nggak nyaman tuh sekarang harus pertemuan Zoom, tidak ketemu fisik dan seterusnya. Tanpa internet, dengan internet tentu ada perubahan zaman. Dulu tidak ada handphone, kemudian ada handphone, juga perubahan zaman. Dan segala perubahan zaman ini kadang-kadang bisa membuat satu alasan juga untuk berhenti, atau juga menjadi satu distraction atau satu godaan atau tantangan untuk juga berhenti terhadap mimpi mereka. Dan kadang-kadang juga dalam perjalanan sampai impian kita sering merasa kesepian. Wow, kesepian, kok sepertinya hanya saya sendiri yang berjuang, yang lain tidak berjuang, yang lain kok seperti tidak segila saya. Jadi selalu membanding-bandingkan, yang lain mungkin hidupnya kenapa jauh lebih enak dari saya. Dan kadang-kadang juga merasa bahwa teman-teman seperjuangan saya kemana ya? Kok si A tidak ada, si B tidak ada, kok saya sendiri masih di sini? Apakah saya alami? Saya beritahu, hampir semua yang bersama saya untuk mulai di tahun 1992, entah kemana mereka. Saya sharingkan bagaimana kiat saya menghadapinya, dan saya menang atas tantangan-tantangan tersebut. Prinsip yang saya terapkan adalah saya mesti tahu apa yang saya kerjakan, karena saya tahu persis bahwa bisnis jaringan memberi begitu banyak dampak kepada saya, sehingga pada saat tantangan datang bertubi-tubi, saya tetap fokus bahwa saya berhasil di bisnis jaringan. Saya masih ingat di awal-awal karir saya di bisnis jaringan, saya memutuskan bahwa suatu hari saya mau seperti mentor saya. Mereka bebas waktu, bebas uang, traveling, bantu orang di sana sini, meres up orang. Saya mengatakan bahwa ini yang saya mau. Dan saya waktu itu putuskan, saya katakan pada diri saya, apapun alasannya, saya harus berhasil di bisnis ini. Saya beritahukan alasan-alasan yang lain selain tadi saya sudah buat komitmen untuk diri saya. Alasan-alasan yang lain sederhana. Pada saat saya dihina, dianggap remeh, dianggap tidak mampu, jika saya tidak membuktikan pada mereka apa yang terjadi, sampai kapanpun mereka tidak percaya sama saya lagi. Saya tahu itu sakit, dihina, dianggap remeh, dianggap tidak mampu. Tapi saya tidak mau kesakitan itu berlarut dan memberi dampak negatif kepada kehidupan saya di masa depan. Dan saya mau buktikan apa yang saya katakan benar, dan saya mau buktikan bahwa saya wujudkan apa yang saya katakan. Tentu saya kerjakannya dengan seizin Tuhan. Dan saya tahu persis, apabila saya buktikan pada mereka, saya yakin mereka akan mengakuinya walaupun tidak diucapkan. Dan next stepnya, kalaupun lain kali saya katakan apapun, mereka paling tidak mempertimbangkannya, sehingga kata-kata saya didengarkan, dipercaya. Dan menurut saya itu nilainya tinggi. Dan nilai-nilai semacam itu adalah satu aset. Memang aset yang tidak kasat mata, tapi aset ini nilainya tak terhingga. Sehingga suatu saat nama bisa menjadi satu jaminan mutu. Tapi kalau saya give up terhadap dream saya, dan mereka akan menstempel saya, tapi saya yang stempel hidup saya. Saya yang menentukan saya mau cop saya kemana. Itu stempel dari saya. This is my life. No one can stop me. Karena saya tahu hanya ada satu pilihan. Pilih alasan atau pilih hasil. Kalau mau pilih alasan, jangan harapkan hasil. Kalau mau dapatkan hasil, lupakan semua alasan.
Saya bicara ini bersemangat, kenapa? Karena saya sangat passionate terhadap namanya dream. Karena saya juga sangat percaya namanya dream. Karena juga saya sangat percaya pada saat seseorang ada dream, tidak mungkin tidak terjadi kalau dia percayanya. Apapun mimpimu, asal kamu percaya dan dream itu terjadi. Dan dikatakan bahwa when you believe there can be miracle. Miracle-nya dari mana? Miracle-nya when you take action. And when you take action, no matter what, apapun circumstances-nya, apapun situasinya, apapun tantangannya, yang kamu hadapi adalah maju. Walaupun itu tantangan tidak mudah, walaupun itu melibatkan segala emosi, perasaan, dan kadang-kadang sangat menyakitkan, tapi hadapi, dan kemenangan itu tidak bisa digantikan dengan segala tantangan itu. Segala tantangannya akan lunas pada saat kamu meraih impian di tanganmu. Siapa yang bisa bantu mimpimu? Upland, downland, suami, istri, orang tua, kakak, adik, tetangga? No one. I tell you, no one. You the only one. You the only one. So no matter what, if you believe you dream, just move on. Facing the giant. That is why fight. And until I achieve it, that is achievement of life. That is life. Never ever hope an easy life. Never, ever. Dan semua tantangan membuat kita menjadi manusia yang lebih tangguh, lebih siap menghadapi tantangan yang tak terduga yang akan datang kapanpun. COVID-19 contoh ini datang tiba-tiba. Kapan perginya? Tidak ada yang tahu. Dan kapan tantangan berikut akan datang? Nobody knows. Apakah opini-opini orang lain tentang kita adalah realita kita? Your opinion is your opinion. When you say I cannot do that, I don't believe you. I will only believe if I keep on improving. It's a matter of time. I don't care how long it takes. But one day I prove it, that I improve myself, then I achieve it. Then that is about value and life. It's not about the dream anymore. Tidak ada jalan yang pintas. Freedom is not free. Pay the price. One day akan lunas. Pada saat berjuang seperti itu, saya tidak peduli. Saya tidak peduli betapa disappointednya kondisi. Namun disappointed, kekecewaan itu tidak memberhentikan langkah saya. Karena saya tahu kemana saya pergi. Saya tahu persis keberadaan saya tahu persis juga di mana saya tiba. Saya tahu persis. Saya melihat dengan sangat jelas. Karena pada saat sudah putuskan pencapaian impian itu dengan iman, faith plus tindakan, di saat itulah tidak ada satu orang yang bisa meyakinkan saya bahwa saya tidak ke sana. Termasuk situasi tidak bisa meyakinkan saya. Termasuk berbagai alasan tidak bisa meyakinkan saya. Karena saya sudah meyakinkan diri saya. Onggi, kamu tiba di sana. Dan saya putuskan dan saya lewati. Dengan seizin Tuhan, saya tiba di situ. Dan ini berlaku sampai kapanpun, maupun yang akan datang. Dan saya selalu katakan, Onggi, pakai kembali pengalamanmu, capai sampai ke sana. Whatever hold on in your mind, if you can see it in your mind, it can be a reality in your real life. Just enjoy the process with the attitude of gratitude. Thank you for watching. I love you. I see you in the next sharing. Bye.